Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue akan kembali membahas kelanjutan kasus antara Hyunju dengan girl group April. Yap, sebelumnya gue udah pernah ngebahas kasus ini dengan cukup lengkap di channel gue. Kalian bisa cari videonya untuk mengetahui cerita lengkap terhadap kasus ini. Sebelum gue masuk ke topik pembahasannya, gue mau merangkum sedikit cerita dari kasus ini dari awal. Jadi awalnya itu bermula dari adiknya Lee Hyunju yang speak up di internet bahwa kakaknya si Lee Hyunju ini keluar dari girl group April bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena dibully oleh para member April. Terus kasusnya bergulir panjang sampai akhirnya agensi membantah adanya kasus bullying tersebut, dan katanya agensi akan membawa keluarga Hyunju, terutama adiknya Hyunju yang speak up ini, ke jalur hukum. Singkat cerita seperti itu guys, kalian bisa nonton lengkapnya di video gue sebelumnya, oke? Nah, hari ini 18 April 2021 akhirnya Hyunju-nya sendiri yang speak up guys. Hari ini dia mengeluarkan pernyataan di Instagram pribadinya. Seperti apa pernyataannya? Mari langsung aja kita cek faktanya dulu berdasarkan portal berita Kopalmex di Instagram yang berjudul Hyunju akhirnya buka suara dan ungkap pembulian member April serta sikap tak acuh agensi. Nih isi pernyataan Hyunju berdasarkan translate bahasa Indonesianya menurut portal berita Kopalmex di Instagram ya guys. Halo, ini Lee Hyunju. Saat ini aku takut mengungkapkan posisiku di tengah berbagai situasi yang dimulai secara tidak sengaja. Aku masih sangat takut. Saat ini pihak perusahaan hanya menggugat adik-adik dan kenalanku yang masih kecil, dan orang tua pelaku mengirimkan teks kritik kepadaku dan orang tuaku. Di situasi seperti ini, bagaimana aku bisa menjadi diriku sendiri dan bagaimana aku akan melakukannya? Memang benar aku sangat ragu karena takut membuatku lelah. Namun demikian, bagi mereka yang memberiku keberanian dan mereka yang mendukungku, aku menulis seperti ini karena aku pikir aku harus berani untuk itu. Bullying dimulai pada tahun 2014 ketika kami sedang mempersiapkan debut kami dan berlangsung hingga 2016 ketika aku meninggalkan grup. Saat itu aku berusia 17 tahun, tinggal di dom mempersiapkan debutku dan menghabiskan 24 jam bersama para pelaku di tempat yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Aku tidak tahan dan aku mengakui penderitaanku kepada orang tuaku, dan orang tuaku mencoba untuk berbicara dengan CEO. Tetapi sebaliknya situasi berulang hingga mereka mengkritikku. Setelah ini diketahui para pelakunya, pelecehan terhadapku semakin meningkat. Situasi menjadi lebih buruk. Panggilan telepon dengan orang tuaku hanya diperbolehkan untuk waktu yang singkat di depan manajer, dan aku terus menjadi lebih kecil. Isi yang dipublikasikan keluar hanyalah sebagian kecil. Selama 3 tahun itu aku harus menghadapi penyerangan dan hinaan, nistaan, dan diantaranya serangan-serangan dan hinaan verbal terhadap nenek, ibu, ayah, dan adik laki-laki dan perempuanku yang berharga. Sangat menyakitkan untuk ditanggung. Perusahaan mengetahui hal ini tetapi hanya melihat dan tidak mengambil tindakan. Karena itu aku tenggelam dalam kegelapan tak berujung dan membuat pilihan ekstrim, tetapi mereka sepertinya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa penyesalan. Aku keluar dari grup dengan menempatkan alasan mereka mempersiapkan diri untukku secara sepihak. Alasan meninggalkan grup itu dan sebagainya, akibatnya aku harus menerima komentar buruk, tuduhan, dan pengkhianatan. Dan aku tidak bisa membersihkan diri dari luka yang tidak bisa dicuci oleh keluargaku. Dan aku berusaha untuk hidup lebih keras, lebih sehat, dan lebih cerah. Namun bahkan setelah waktu berlalu, kenangan sulit itu tidak mudah terhapus. Kenangan kelam hari-hari yang tersisa di sudut hatiku seakan menjadi trauma dan menelanku. Aku harus mengalami kesulitan yang tidak hanya mempengaruhiku tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Sementara itu, orang-orang di sekitarku akhirnya memberikan keberanian yang besar untuk diriku, dan aku telah berada di sini sampai sekarang. Dan aku ingin menunjukkan keberanian untuk membantu adik dan kenalanku. Aku mengetahui bahwa ada banyak orang yang bersyukur telah mendukungku melalui kejadian ini. Aku bisa mendapatkan kekuatan berkat orang-orang yang menanyakan kabarku dan mengkhawatirkanku hari demi hari. Aku juga mengetahui bahwa ada banyak orang yang berjuang dengan luka yang mirip denganku. Sepertinya bullying di masa kecilku akan tetap menjadi trauma. Aku pikir semua orang di dunia tidak bisa menyesuaikan diri denganku dan terkadang membenciku. Tetapi menurutku kekerasan dan penindasan untuk alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Aku percaya bahwa penindasan dan pelecehan harus hilang dimanapun dan terhadap siapapun. Bahkan hari ini 7 tahun kemudian aku berjuang dengan trauma dan kenangan
saat itu. Tetapi aku pikir aku tidak boleh menyerah dan hidup tidak bahagia karena aku tidak dapat mengatasinya. Jadi aku ingin menunjukkan kepada mereka yang mengalami rasa sakit yang sama bahwa para korban dapat mengatasi luka mereka dan hidup sehat dan kembali bahagia. Aku ingin membalas budi kalian semua dengan cara yang sama. Terima kasih banyak atas dukungannya dan kekuatannya. Itu adalah keberanian yang besar bagiku. Saat ini semua aktivitas melalui perusahaan telah dihentikan dan bahkan hal-hal baru yang masuk ke dalam diriku dihancurkan secara sepihak tanpa berkonsultasi denganku. Perusahaan dalam posisinya tidak dapat membatalkan kontrak eksklusif. Sekarang aku tidak ingin berdiam diri untuk melindungi diriku sendiri, keluargaku, dan kenalanku. Aku juga ingin menanggapi pengaduan pidana perusahaan bersama mereka yang mendukungku. Memang tidak mudah, namun aku menunjukkan kepada kalian penampilan yang lebih sehat, cerah, dan kemampuan baru melalui berbagai aktivitas dengan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Aku berharap bulan April yang akan datang akan menyenangkan dan hangat bagi kalian semua yang membaca postingan ini dan diriku sendiri. Terima kasih. Nah guys, jadi itulah pernyataan dari Hyunju ini guys. Hyunju akhirnya berani speak up. Dan sesuai dengan pernyataan Hyunju ini, dia bilang bahwa memang benar pembulian yang terjadi kepada dia oleh member April dan sudah terjadi sejak tahun 2014 sampai 2016 alias 2 tahun gitu. Dan katanya bulinya bukan cuman bully dia tapi juga ngata-ngatain orang tuanya, neneknya, bahkan sampai adik-adiknya gitu. Jadi ya ini yang di speak up oleh Hyunju gitu. Dan katanya Hyunju, agensinya April memang sedang menuntut adik-adik dan kenalannya yang membela Hyunju, yang speak up kemarin buat Hyunju gitu. Jadi Hyunju memposting ini untuk mendeklarasikan kalau dirinya sekarang berani untuk ikut turun atau terjun langsung membela dirinya sendiri gitu. Jadi ya inilah pernyataan dari Hyunju-nya guys. Nah, setelah pernyataan dari Hyunju ini keluar guys, tiba-tiba member April yang bernama Chaewon angkat bicara. Dia membantah tuduhan bullying yang dilakukan member April yang dituduhkan oleh Hyunju ini. Nih kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul Hyunju sudah speak up, Chaewon April tetap bantah adanya pembulian. Nih isi pernyataannya Chaewon di Instagramnya berdasarkan translate portal berita Kopamax di Instagram ya guys. Nih isinya, halo ini Chaewon April. Pertama-tama aku meminta maaf kepada para penggemar yang terkejut atas kontroversi belakangan ini. Aku minta maaf karena menyebabkan kekhawatiran. Dengan pikiran bahwa semua anggota April memiliki tujuan yang sama, kami harus terus maju bersama. Jadi aku berharap kami bisa semakin dekat. Aku tidak pernah sekalipun mengadu domba antar member. Setelah Somin Oni keluar, aku sebagai yang tertua bekerja keras untuk dekat dan menjaga para member, terutama Hyunju yang tubuh dan mentalitasnya lemah. Selain itu, kami semua dekat sampai ibu-ibu kami berkomunikasi dengan Hyunju dari sebelum debut di tahun 2014 hingga setelah debut di tahun 2014 juga. Kami punya buktinya. Menurutku Hyunju akan mengingat ini jika dia memiliki hati nurani dan kebenaran akan segera terungkap. Rumor yang terkait dengan manajer juga sangat tidak adil dan tidak masuk akal. Dugaan bahwa manajer dengan seenaknya mengabaikan pekerjaan perusahaan tidak dapat terjadi sama sekali. Kala itu manajer juga stres karena Hyunju. Ini juga ada buktinya. Kami semua debut di usia muda, di hari-hari kami belum dewasa dan itu sangat sulit secara mental. Itu bukan rasa sakit yang dialami satu orang saja, melainkan yang menyakitkan bersama. Aku tidak ingin lagi menderita karena spekulasi yang berlebihan, pengucilan, penindasan, penyerangan, kekerasan, pelecehan, dan serangan pribadi. Itu semua tidak benar. Aku menahan dan menanggung semua ini meskipun teras tidak adil, agar semua kebenaran terungkap di pengadilan. Karena aku tidak bisa mengambil tindakan semauku, aku tidak ada pilihan lain selain menunggu. Namun aku pikir aku tidak bisa diam lebih lama lagi. Aku pasti akan mengungkapkan kebenaran sampai akhir. Terima kasih telah menunggu dan sekali lagi aku minta maaf dengan tulus kepada penggemar yang terkejut dengan kontroversi ini. Aku minta maaf. Sampai di sini terima kasih. Nah itu pernyataan dari Chaewon guys. Chaewon jelas membantah, kata Chaewon gak ada, semua tuduhan yang dituduh oleh Lee Hyunju itu semuanya kebohongan. Chaewon jelas membantah itu dan dia bilang gue juga speak up nih karena udah kemana-mana tuduhannya, kata Chaewon gitu. Dan Chaewon bilang bahwa di masa itu sesuai dengan yang gue beritakan di video sebelumnya bahwa semuanya juga mengalami kesulitan dan ini bukan penderitaan satu orang tapi penderitaan bersama-sama. Semuanya punya mentalitas yang lemah ketika itu dan mungkin saling tersinggung. Jadi itu pembelaan dari si Chaewon-nya ini. Nah setelah pernyataan dari Chaewon keluar guys, member April yang lain yang bernama Yena juga memberikan pernyataannya hari ini. Seperti apa pernyataannya? Mari gue cek faktanya lagi berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul Ikuti jejak Chaewon, Yena April juga bantah tuduhan bullying.
Nih isi pernyataan dari Yena ya guys. Halo, ini April Yena. Pertama-tama aku meminta maaf karena menimbulkan kontroversi. Sebenarnya aku ingin menunjukkan fakta dengan jelas di pengadilan, tetapi aku tidak bisa terus menonton spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi aku menuliskannya di sini. Titik awal kami semua berbeda, tetapi kami berlari bersama hingga titik ini tanpa henti mencapai satu tujuan bersama. Itu adalah April, tim kami yang sangat berharga. Selama ini kami telah melalui semua hal yang tidak harus kami lalui. Seringkali kami masing-masing kelelahan hingga ingin melepaskan semuanya, tetapi para anggota menahan diri selama 7 tahun dengan tekad yang kuat. Di usia muda, kami ingin mengeluh dan didengarkan, tetapi semua telah melakukan pekerjaannya di posisi masing-masing dalam diam. Itu dilalui di masa ketika kami semua masih muda dan untuk mengurus diri sendiri saja masih sulit. Karena ini adalah tim, kami ingin menjadi anggota di masa depan, jadi jika ada tertinggal akan ada yang mengulurkan tangan. Kami juga melakukan itu. Karena itu kami berusaha yang terbaik dengan cara kami sendiri. Tidak peduli betapa sulitnya, tetap bersikap sopan, berikan giliran untuk yang lain, tinggalkan surat sakit, merayakan ulang tahun. Aku melakukan banyak hal yang seharusnya dilakukan oleh sesama member sama seperti yang kalian pikirkan. Tetapi aku merasa bahwa anggota itu selalu mendorong kami menjauh. Jika sesuatu terjadi kepada semua member, dia menganggap dirinya sendiri yang menjadi korban dan memperlakukan kami sebagai pelaku bahkan dalam situasi yang tidak disengaja. Jika dia tidak percaya pada member lain, aku merasa semakin sadar bahwa semua upaya kami tidak berarti. Itu selalu menjadi tanggung jawab kami untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan karena ketidakpastian kemana arah karir kami. Perasaan itu lebih buruk lagi bagi member lain yang merasa tidak bisa menjaga rekan sebaya atau lebih muda yang tubuh dan mentalnya lemah. Kami tidak sampai di titik ini karena semua member selalu sehat secara mental dan fisik. Karena kita manusia biasa, kami juga merasakan sakit fisik maupun pikiran. Seberapa sakitnya itu tidak diketahui oleh mereka yang tidak melalui masa-masa sulit itu bersama. Tetapi dapatkah kalian berbicara dengan mudah seolah-olah kalian lebih mengenal kami daripada kami sendiri? Seolah-olah kalian melalui situasi itu bersama-sama. Sejak hari itu kami bertahan dalam diam tanpa mengetahui bagaimana hari itu berlalu. Mau sesulit apa lagi yang harus aku jalani? Berapa lama aku harus menanggung semua ini? Sekarang luka itu menjadi luka yang tidak bisa disembuhkan. Ini sangat menyakitkan bagiku karena periode panjang 7 tahun telah berubah menjadi waktu yang tidak berarti dalam sekejap karena hal yang tidak benar. Meski bukan aku, itu menjadi aku, dan tindakan yang tidak kami lakukan menjadi kami lakukan. Kenyataan ini menakutkan. Sekali lagi aku ingin memberitahu bahwa tidak ada pengucilan, penindasan, penyerangan atau kekerasan, dan bahwa semua member berjuang. Aku berharap para member dan penggemar tidak tersakiti dengan fakta yang menyimpang yang sulit untuk dicerna, agar keluarga, teman, dan penggemar yang telah mempercayai kami tidak lagi terluka. Kami akan berdiri sampai akhir dan mengungkap kebenaran dengan jelas. Nah, jadi itulah isi pernyataan dari Yena guys. Yena juga sama ngomongnya sama Chaewon bahwa tidak ada bullying, semuanya sama-sama susah saat itu. Hyunjunya aja yang ngerasa tersiksa sendiri, ngerasa korban sendiri, padahal semuanya sama-sama sakit, semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama sedih di era itu. Jadi dua member April speak up nih, bener-bener bilang bahwa tidak ada tuh yang namanya bullying, kami yang dituduh di sini padahal kami tidak melakukan hal tersebut. Nah, terakhir nih guys, setelah pernyataan dua member April tersebut, akhirnya DSP kembali bantah pernyataan Hyunju dibully oleh member April. Nih isi pernyataan dari DSP Medianya guys. Halo, ini DSP Media. Ini adalah posisi kami terkait postingan SNS Lee Hyunju yang diunggah hari ini. Konten yang disebutkan dalam postingan hanyalah argumen sepihak dan menyimpang yang sama sekali berbeda dari fakta objektif. 5 tahun setelah meninggalkan April, Lee Hyunju dan para pendukungnya berjuang untuk waktu yang lama, dan karena tindakan tidak bertanggung jawab telah mereka lakukan terhadap member dan agensi tempat mereka bekerja untuk waktu yang lama. Para member dan perusahaan telah menderita dan sulit untuk ditanggung, serta mengalami kerugian yang berwujud maupun tidak berwujud. Member yang dirugikan juga sangat ingin mengungkapkan kebenaran dan menyelesaikan ketidakadilan, tetapi mereka memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran objektif melalui penyelidikan yang adil dan ketat oleh lembaga penegak hukum. Mereka hanya khawatir jika klaim subjektif dan tidak bertanggung jawab akan terulang dan masalah tidak akan selesai. Semua kebenaran dan ketidakadilan member yang disebutkan akan segera terungkap melalui prosedur hukum yang sedang berlangsung. Sekali lagi kami mohon maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi orang. Terima kasih.
Nah, itulah pernyataan dari DSP Media. DSP Media jelas juga membantah sesuai dengan pernyataan Chaewon dan Yena tadi, dan proses hukumnya ternyata sudah berjalan guys, dan katanya akan segera terungkap melalui prosedur hukum yang legal, katanya seperti itu gitu. Jadi ya sama seperti video gua sebelumnya, gua masih tidak akan memihak pihak manapun gitu guys, karena buat gue kebenaran adalah nanti setelah diketok palu oleh hukum. Kalau masih berdasarkan pernyataan dari masing-masing pihak, kita nggak tahu yang benar yang mana. Sampai sekarang kita belum tahu. Mungkin banyak dari kalian yang sekarang membela Hyunju karena bang, Hyunju kan dia sendiri, dia kasihan bang. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau bela aja. Kalau gue pribadi, gue akan menunggu karena ya itu tadi, kita belum tahu kebenarannya guys. Kita belum tahu siapa yang berbohong, siapa yang benar. Dan untuk menentukan kebenarannya memang harus lewat hukum nih sekarang. Kekuatan hukumlah yang akan membuktikan segalanya. Intinya yang gue harus bilang bahwa apapun yang terjadi, nanti siapapun yang kalah dari kasus ini atau terbukti melakukan kesalahan, ini gue jamin karirnya bakal habis. Ini bakal parah banget sih guys, udah sampai ke jalur hukum dan tuduhannya udah berat banget, udah merugikan masing-masing pihak. Seandainya pihak April memang salah dan agensi DSP memang salah, maka nih agensi bisa tutup mungkin karena dia membuat Hyunju menderita dan gak ngaku sampai akhirnya dibawa ke jalur hukum gitu. Tapi kalau Hyunju yang salah, maka Hyunju juga akan habis karirnya karena sudah mencemarkan nama baik sebuah girl group dan juga agensinya. Jadi gue pribadi tetap tidak akan membela pihak manapun dan tetap akan menunggu keputusan hukumnya aja guys, karena ini berat dan gue udah pernah lihat kejadian kayak gini dimana ada member yang nuduh girl groupnya membuli, ternyata membernya yang bohong. Ada juga member yang nuduh girl groupnya membuli, ternyata memang benar girl groupnya membuli gitu. Gue udah pernah lihat semuanya, jadi gue nggak mau ditipu sama kasus-kasus kayak gini. Jadi hukum aja gue tunggu gitu. Kalau udah berdasarkan mata hukum atau berdasarkan proses hukum yang benar, maka harusnya kita percaya dan valid gitu. Jadi mari kita lihat saja. Tapi sekali lagi, kalau kalian mau dukung Hyunju supaya mentalnya tetap kuat, ya nggak apa-apa, dukung aja. Kalau kalian mau dukung member April, ya nggak apa-apa, dukung aja. Intinya nggak usah menghujat salah satu pihak karena kita belum tahu mana yang salah. Sekarang mendukung karena mereka semua butuh support moral aja gitu. Tinggal tunggu keputusan hukumnya sekali lagi. Nah, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.